Setelah berhasil membawa timnas Indonesia ke-16, Shin Tae-yong dihadapkan dengan pilihannya sendiri. Pilihan itu ialah bertahan dan melanjutkan proyeknya di timnas atau pergi dan menerima tawaran pekerjaan lain. Dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan, Sport Kyunghyang, ST mengaku mendapatkan tawaran untuk melatih di negara lain. Ketika ditanya apakah tawaran itu datang dari rival timnas Indonesia di kawasan Asia Tenggara, Shin Tae-yong secara tidak langsung memastikan tawaran datang dari luar ASEAN. Namun ST tetap akan menghormati kontraknya hingga Juni 2024. Sejak datang pada tahun 2020, ST sudah memberikan banyak perubahan di tubuh timnas Indonesia. Kabar ST dapat tawaran dari negara lain untuk melatih juga didengar langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Erick menyatakan, meski sejauh ini puas atas kinerja ST, namun pihaknya harus memasang target prestasi di level Asia terhadap pelatih yang sudah menangani timnas Indonesia sejak 2019 itu. Bahkan Erick Thohir mempersilahkan ST jika ingin mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir tidak akan menahan Shin Tae-yong jika hatinya sudah tidak lagi di timnas Indonesia meski kontraknya masih tersisa hingga Juni 2024. Pernyataan ini muncul setelah Shin Tae-yong menyatakan bahwa seharusnya ia tidak menjadi pelatih di negara-negara Asia Tenggara. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika Coach Shin mau mundur, saya tidak bisa nolak, ujar Erick, Selasa, 30 Januari 2024. Meskipun Erick menyatakan kepuasannya terhadap kinerja Shin Tae-yong selama menangani timnas Indonesia sejak 2019. Namun ia juga menekankan pentingnya menetapkan target prestasi di tingkat Asia untuk pelatih tersebut. Erick juga menyoroti kebutuhan untuk memperbaiki sektor penyerangan timnas Indonesia, terutama setelah melihat kekurangan goal getter di Piala Asia sebelumnya. Bahkan Shin juga diminta kembali untuk menangani Korea Selatan sebagai pelatih. Exco PSSI, Arya Sinalungga merespon terkait hal tawaran negara lain untuk ST. Arya meminta Shin Tae-yong untuk menghargai kontraknya bersama PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia dan timnas U23 hingga Juni 2024. Kami sama-sama menghormati kontrak dan target-target yang sudah disepakati bersama, ucap Arya Sinulinga di Jakarta, dikutip dari skor.id, kita tinggalkan ST, beralih ke berita lain. Mark Klok susah mengikuti latihan bersama Persib Bandung. Mark Klok merubah jadwal penerbangannya dari Qatar ke Indonesia demi pertandingan melawan Persis Solo. Pelatih asal Kroasia Bojan Hodak akan memeriksa kondisi Mark Klok dalam 3 hari ke depan untuk menentukan kondisinya. Namun penilaiannya pada sesi latihan sore hari itu, Klok tampak dalam kondisi baik. Energinya terlihat bagus dalam medium side game yang digelar. Klok cukup antusias kembali ke klub berharap bermain kembali secara reguler di kompetisi. Sang pemain memang tak banyak kesempatan selama di gelaran Piala Asia 2023 Qatar. Dia hanya dimainkan selama 15 menit sebagai pemain pengganti pada laga pembuka grup D melawan Irak. Performanya juga dinilai di bawah standar permainan terbaiknya. Dendi Sulistiawan memberikan pendapatnya setelah tak dimasukkan ke line-up timnas Indonesia di 3 laga. Sempat dimasukkan ke 23 nama saat bermain untuk Jepang. Namun Dendi tak dapat menit bermain hingga akhir laga. Sementara itu, ada 5 pemain lain yang bernasib sama dengan Dendi. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Edo Febriansah, Wahyu Prasetyo, dan Ramadan Sananta. Selain itu, Dendi juga mengisyaratkan tak terlalu mempermasalahkan terkait kesempatan bermain. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Semua orang punya gilirannya masing-masing. Timnas U20 menjalani laga uji coba kedua di bawah asuhan Indra Syafri. Timnas Uzbekistan U20 dalam laga uji coba. Tim besutan Indra Syafri takluk 2-3 di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Selasa 30 Januari 2024. Terkait 2 kekalahan yang dialami Indra Syafri menjelaskan fokus utamanya adalah 10 menit awal dan 10 menit akhir, sebab Arkan Kakak dan kawan-kawan kebobolan di antara menit rawan tersebut. Meski demikian Indra Syafri berjanji membuat timnas Indonesia U20 lebih baik lagi sebelum tampil di Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025.